Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntara Ahmad Nur Muslim, saya dari kelas 11 MPLB 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang e-commerce atau electronic commerce. Yang pertama ada pengertian e-commerce. Electronic commerce atau e-commerce adalah bentuk perdagangan elektronik yang melibatkan kegiatan seperti penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran barang maupun jasa yang mengandalkan sistem elektronik melalui jaringan internet. Dalam kegiatan e-commerce terdapat transaksi dana, pertukaran data elektronik, sistem manajemen hingga pengumpulan data secara otomatis. Nah, setelah pengertian, ada jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, e-commerce B2B atau business to business. E-commerce B2B adalah transaksi e-commerce yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk kepentingan bisnis yang dilaksanakan secara berlangganan dan berkesinambungan. Contoh, dari e-commerce B2B merupakan produsen dan supplier yang saling bertransaksi secara online mulai dari konsultasi kebutuhan barang hingga proses pembayarannya. Nah, yang kedua ada e-commerce business to customer atau B2C. Jenis ini dilakukan antara si pelaku bisnis dengan konsumennya. Contoh, dari transaksi ini layaknya dilakukan dalam proses jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan pembelian secara online. Nah, yang ketiga ada e-commerce customer to customer C2C. Dalam jenis e-commerce ini, transaksi jual beli dilakukan secara online melalui sebuah marketplace. Secara garis besar, C2C menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Yang keempat ada e-commerce customer to business, C2B. Jenis C2B merupakan kebalikan dari e-commerce B2C, di mana konsumen terakhir bertindak sebagai penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembeli. Dan yang kelima ada media atau aplikasi e-commerce. Transaksi ini bergantung dengan sejumlah aplikasi atau media online lainnya seperti katalog, email, shopping cart, e-b service, dan file transfer protokol. Hal tersebut turut mengendalikan kegiatan B2B. Nah, setelah jenis ada manfaat e-commerce. Saat ini e-commerce adalah salah satu model perdagangan yang paling sering digunakan. Hal ini terjadi lantaran adanya perubahan pola masyarakat dalam berbelanja dan menggunakan internet. Perilaku masyarakat ini dimulai dari menggandrungi belanja online. Rupanya membawa keuntungan bagi beberapa pihak. Produsen di masyarakat antara lain menjual produk atau jasa secara online tanpa harus mendirikan toko sebagai tempat usaha, sehingga kamu bisa memasarkan produk atau jasa kepada konsumen kapanpun dan dimanapun. Karena dengan menggunakan jaringan internet, kamu bisa memasarkan produk atau jasa secara meluas ke masyarakat bagi konsumen sendiri. Memilih keuntungan berupa mempermudah proses pembelian beserta transaksi yang digunakan secara online. Nah, apa kalian tahu apa dampak negatif dan dampak positif e-commerce? Yang pertama ada dampak positif. Jangkauan pasar lebih luas, meningkatkan pendapatan, mengurangi resiko biaya-biaya lainnya, pelayanan lebih maksimal ke konsumen, mempermudah dan fleksibel belanja, dan yang terakhir meningkatkan manajemen supplier. Nah, tentu saja tak hanya dampak positif yang dapat dirasakan, kamu juga harus lebih waspada dengan dampak negatif. Adanya e-commerce antara lain: 1. Potensi penipuan, pencurian data, gangguan sistem seperti listrik, jaringan, human error, hingga hacker. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang contoh e-commerce yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Bineka, e-commerce pertama yang ada di Indonesia yang didirikan pada tahun 1999. Yang kedua ada ralali.com, berdiri sejak tahun 2013. Yang ketiga ada Blibi.com, perusahaan jarum di bidang digital yang didirikan pada tahun 2010. Yang keempat adalah Lazada yang diluncurkan pada tahun 2012 oleh Rocket Internet. Yang kelima ada Tokopedia yang didirikan pada tahun 2009 sebagai pasar yang berfokus pada UMKM di Indonesia.
Dan yang kelima ada Shopee, yang didirikan pada tahun 2015. Shopee yang berbasis di Singapura adalah cabang belanja C2C di Asia Tenggara. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Saya Guntara Ahmad Nur Muslim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.